Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam syukurillah, warahmatullahi wabarakatuh. la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan selaku host dari acara kita malam hari ini, Imam Ratio Zoom Discussion, kepada para sahabat, Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan, ya. Ada Pak Azwin, ada Bu Esther, Pak Farda, Pak Imade Chandra, ada Ibu Retno, ya. Ini meskipun sudah baru ada 70.000 nih, ya. Ada 7 tapi di belakangnya ada 10.000 malaikat di belakangnya, kan, gitu ya. Masya Allah. Kita jalan saja, the show must go on. Syukur alhamdulillah ini adalah edisi ke-42, Pak Ferdi, Pak Farda, ya. Ya, doakan supaya kami bisa konsisten berbagi ilmu, berbagi pengetahuan setiap minggu malam. Tujuannya adalah ini juga acara juga lahir di masa pandemi gitu ya. Jadi bagaimanapun juga harus bersyukur kepada pandemi gitu. Karena kreativitas muncul, ya kan, penemuan-penemuan muncul, dan pasti ada hikmah gitu. Bahkan ada yang menyatakan kemarin 2 hari yang lalu di sebuah Zoom bahwa ini pembukanya ini dulu ya, pandemi dulu ya. Jadi kemarin itu ada kawan kita Pak Lukman itu, dia seorang seorang pustakawan ya, seorang owner buku. Jadi secara literasi itu fenomena pandemi itu hampir ada di setiap abadnya, Ustaz. Nah, terakhir ini pandemi kita ini tuh terakhir itu tahun 1918. Selama 3 tahun, dan di Hindia Belanda, di Indonesia itu sampai menewaskan 3 juta orang. Kemudian flu Spanyol segala macam. Nah, setelah itu barulah muncul peradaban baru begitu. Ya, muncullah kemudian NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, Gontor, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya terlepas dari perdebatan pandeminya, bisa jadi memang ini sudah sunnatullah, suatu siklus gitu ya, suatu siklus dari peradaban di mana perubahan terjadi. Ya. Saya juga dengar dari teman-teman IT bahwa fenomena digital sekarang hari ini, termasuk Zoom yang kita nikmati hari ini, adalah sebenarnya itu dipersiapkan untuk teknologi 10 tahun ke depan. Sebenarnya, katanya begitu. Tapi karena ada pandemi, akhirnya terpaksa dikeluarkan. Nah, ini kan wallahu alam karena pandeminya atau karena memang ya dimajukan saja, maka dibuatlah pandemi gitu. Maka jadilah Zoom ini kan. Nah, itu kan kira-kira itu bisa menjadi diskusi lebih dalam lagi ya begitu. Tapi ya apapun itu, ya kita harus bersabar, harus juga menerima fakta bahwa hari ini banyak sekali sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang mendahului kita, ya. Kita dari WA kita tuh kita capek ya menulis innalillahi, turun berduka cita, ya. Hari ini siapa lagi, besok siapa lagi. Nah, itu sebuah keprihatinan. Dan ya enggak apa-apa, kan kehidupan harus terus berjalan, ya. Dengan segala dinamikanya, bahwa ya isi dunia ya memang mungkin seperti ini kan begitu kan. Kalau di awal-awal abad 20 itu fenomenanya adalah perang dunia 1, perang dunia kedua, ya sekarang mungkin perangnya adalah perang pandemi, yang lebih utama adalah perang melawan kepanikan kita sendiri, ya begitu ya. Gitu. Baik, itu sebagai prolog saja. Malam hari ini kita punya tema smart parent for great teen, ya. Jadi semangatnya adalah bagaimana kita bisa memperlakukan, mendekati, memberikan treatment kepada anak-anak kita yang memasuki usia remaja, ya. Kalau beberapa minggu lalu kita punya tema tentang anak-anak, kali ini kita ingin mengangkat tema remaja gitu ya. Nah, telah hadir bersama kita narasumber kita Pak Ferdi Muzamil, ya. Ini sahabat saya sejak lama sekali. Beliau seorang dosen, ya,
malang melintang di bidang klinis gitu, pernah menjadi terapis ya sampai sekarang ya Pak Ferdi ya. Lalu Enggak sih terapisnya, terapis anak sudah autis enggak ini. ya, sudah enggak ya. Oke. Sekarang sedang menekuni bidang psikologi remaja ya. Ya, nanti kita akan berdiskusi dengan beliau bagaimana mengarahkan anak-anak kita di usia remajanya untuk secepat mungkin menemukan jalan hidupnya, menemukan cita-citanya ya, karirnya ya, kayak kata begitu. Lalu nanti saya juga akhirnya merangkap juga sebagai narasumber nanti setelah Pak Ferdi, saya akan mencoba menguatkan ya apa yang saya pahami sesuai profesi saya sebagai psikolog juga. Saya akan juga share beberapa pengalaman ketika saya melakukan counseling dengan orang tua terkait dengan anak-anaknya. Gitu. Baik, saya kira itu sebagai pembukaan. Langsung saja kepada Pak Ferdi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Pak Ferdi mau dari sendiri atau dari saya? Saya sendiri aja. Oke, silakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam untuk rekan-rekan yang mengikuti kegiatan dari Sapporo ya. Dalam hal ini saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Imam Ratrioso selaku pendiri dari kegiatan ini. Saya juga terima kasih untuk rekan-rekan yang mengikuti kegiatan hari ini. Ada beberapa orang ini dari teman-teman mahasiswa saya nih. Oh iya. Ya, Aswin. Kayaknya siapa nih? Tiara. Tiara bukan? Ada tadi udah berapa tuh? Ada lagi tadi keluar ya, mungkin masuk lagi. Itu ada Bu Esther nih, rekan saya nih. Baru tadi zooman sama beliau. Terima kasih Bu Esther udah hadir dalam kesempatan hari ini. Dengan rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung ke materi PowerPoint yang saya telah siapkan. Mas Imam tolong dibuka ininya ya, host ya. Oh iya, sorry. Oke, ya. Sudah. Baik, sudah terlihat? Sudah. Silakan Pak. Ya. Baik, pada malam hari ini saya mencoba membawakan materi yang mungkin kebetulan yang banyak saya geluti saat ini ya, bidang-bidang pengembangan remaja dan anak tuh bidang-bidang core yang saya lagi kembangkan karena saya sebagai dosen. Kebetulan saya saat ini mencoba akan memaparkan tentang judul materi hari ini yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan ya, bisa kita sama-sama pahami tentang yaitu peranan orang tua dalam membentuk karir dalam pekerjaan di masa remaja. Kenapa saya ambil judul ini? Salah satunya adalah ternyata peran orang tua itu di di Indonesia dalam hal pembentukan karir path atau jalur kegiatan untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan karir anak itu ternyata tidak efektif gitu. Padahal
itu sangat penting dalam hal mengembangkan kemampuan anak nanti di karir mereka di masa depan. Itu sangat penting sekali. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Nah, dalam pembahasan yang saya berikan pada malam hari ini, saya akan memberikan pemahaman tentang apa itu karir. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang hasil riset tentang persoalan pembentukan karir pada masa remaja ya. Lalu saya akan sedikit membahas tentang fase perkembangan karir individu ya. Itu penting kita pahami untuk bisa memahami lebih jauh tentang tahapan pembentukan karir seseorang dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya saya akan membahas tentang problem karir apa aja sih yang terjadi pada masa remaja dan apa sih manfaatnya gitu ya. Peranan orang tua gitu dalam membangun hubungan dalam mensupport anak-anak remaja mereka. Dan yang terakhir saya akan memberikan sedikit rangkuman dan tips bagaimana mengatasi permasalahan dalam menentukan karir pada masa remaja. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya apa itu karir ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, karir itu adalah merupakan kumpulan pekerjaan yang dimiliki individu yang terus berkembang selama masa hidup individu tersebut, termasuk di dalamnya pekerjaan yang menjadi dasar kehidupan seseorang yang terkait dengan imbalan keuangan. Jadi karir itu adalah merupakan kumpulan pekerjaan seseorang dalam seumur hidup dia dan melakukan kegiatan interaksi sosial ya. Dan tentunya itu kegiatan itu menghasilkan uang untuk kehidupan dia. Nah, karir itu ada dua aspek yang terlihat ya. Yang pertama itu karir yang bersifat objektif. Apa itu? Maksudnya karir bersifat objektif, karir yang terlihat secara aktual, yaitu pekerjaan orang tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan, kemudian teknis-teknis kemampuan apa yang harus dimiliki, hal-hal yang sering dilakukan oleh pekerjaan tersebut itu adalah karir secara objektif. Lalu kalau karir secara subjektif itu yang bagaimana? Adalah yang dimaksud dengan bagaimana individu itu memaknai pekerjaan dari yang dilakukannya. Jadi ada dua jenis ya karir itu, jadi karir objektif yang dilakukannya, yang dikerjakan sehari-hari, apa saja itu dari A sampai Z yang dilakukan teknisnya, sedangkan subjektifnya secara emosi. Nah, tentunya dengan itu, karir itu berarti berkaitan sangat penting dengan namanya kaitan dengan emosi. Emosi kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita. Jadi ada orang yang mengikuti karirnya, tapi dia tidak sesuai dengan jiwanya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan girohnya, semangat dia dalam menjalankan hidup. Bisa jadi dia tuh bekerja ya karena aku ini disuruh sama orang tua kerja, maksudnya masuk bidang misalkan teknik, padahal saya kepingin masuknya bidang bahasa Inggris misalkan, mau bahasa, tapi orang tua yang menginginkan untuk bidang tertentu, akibatnya dia kan tidak secara emosional menikmati, tidak tidak ada semangat dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu kan sangat menyedihkan sebenarnya. Orang yang bekerja tapi tidak sepenuh hati, dan itu tentunya akan mengakibatkan dia tidak menimbulkan potensi yang besar pada dirinya untuk mengembangkan karir dia. Dia mungkin setengah hati dalam menjalankan karir. Nah, itu yang perlu dipahami oleh orang tua, bahwa pentingnya kita untuk membangun karir anak remaja itu dari dini dengan konteks dia harus memahami itu adalah kebutuhan dia dan itu masa depan dia, sehingga itu akan mengurangi dampak-dampak subjektif yang mengakibatkan anak remaja tersebut nanti pada dewasanya berkarir dia tidak sepenuh hati bekerja dan tidak bahagia dalam menjalankan pekerjaannya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, di sini ada beberapa hasil studi rekan-rekan sekalian tentang remaja dalam beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya. Saya coba rangkum dari beberapa literatur
Yang pertama ini yang paling atas itu penelitian dari Career Center Network atau ICCN. Ini tahun 2017. Nah, ternyata 87% mahasiswa di Indonesia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya. Itu gambaran yang pertama. Seperti yang saya katakan tadi kan, banyak hal-hal yang tidak sinkron sehingga akibatnya ya ini banyak yang tidak memiliki eh, antara minat dan bidang studi dalam kuliahnya dia tidak sama gitu ya, beda minat dengan apa yang dia lakukannya. Terus yang kedua, keberhasilan dalam menangani permasalahan karir pada masa remaja berdampak pada kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup coba bayangkan. Jadi kalau dia berhasil menentukan apa sih karir ke depannya saya nantinya, dia akan merasa puas dalam hidupnya, merasa bangga. Nggak ada merasa tidak puas diri, merasa tidak berguna, merasa salah jalan dan sebagainya. Kemudian berdampak kepada kepuasan karir. Meskipun dia mungkin hanya jadi penyanyi di kafe-kafe atau dia penyanyi kecil dari panggung ke panggung, misalkan penghasilannya nggak seberapa, tapi dia menjadi orang yang puas, misalnya puas diri dengan pekerjaannya sebagai penyanyi, atau dia jadi pelukis, pelukis dengan kondisi yang mungkin terbatas dan sebagainya, tapi dia puas dengan apa yang dia dapatkan karena itu emang mau dia, keinginan dia, jalan hidup dia, jadi dia puas. Nah itu hal-hal tersebut yang bisa berdampak baik kalau anak remaja itu dari awal itu sudah dibangun pakem pet bahwa dia akan menjalani apa, kemudian dia akan mengembangkan apa, sehingga nanti dia bekerja sebagai apa. Nah itu akan kepuasan dalam hidupnya akan kehidupan dan karirnya akan tinggi. Kemudian juga penelitian berikutnya nih tahun 2016 ini bisa berdampak pada prestasi akademik dan keterlibatan akademik. Jadi anak yang secara minat bakat sesuai dengan bidang pekerjaannya atau bidang pas dia kuliahnya sesuai, dia tuh lebih prestasi nilainya lebih tinggi. Kemudian keterlibatan akademik, jadi dia senang dengan mengakses ilmu pengetahuan di bidang tersebut yang sesuai dengan keinginan dia berkarir. Misalnya dia karirnya kepingin jadi seorang apa ya misalkan bidang psikologi misalkan contohnya. Maka dia akan cenderung nilai-nilai dia akan stabil atau meningkat lebih baik lagi di bidang itu, berprestasi di bidang itu. Atau dia bisa lebih mendalami lagi bidang itu lebih baik lagi kalau dia emang keinginannya membangun karir di bidang psikologi. Nah, itu dampak dari eh, apa pembentukan karir atau persepsi karir yang baik pada di masa remaja. Kemudian ada lagi nih penelitian berikutnya nih, ketidakmampuan menangani permasalahan karir berdampak pada kemampuan memilih karir yang dijalani. Nah ini, kalau tidak mampu menangani permasalahan karir, apa yang akan dilakukannya orang-orang tersebut di masa dewasanya tersebut nanti akan cenderung menjadi apa ya tidak puas, bingung mencari karir yang sebaiknya bagaimana untuk dirinya. Ini hal-hal poin-poin yang dapat ditemukan pada kasus remaja saat ini, di mana emang saya simpulkan emang remaja itu jika dibantu, disupport secara itu akan lebih berkembang lagi sehingga nanti lebih puas dari kehidupannya, karirnya, ya kan. Kemudian tidak terjadi namanya fakultas yang dipilihnya, dia nggak salah pilih jurusan, ya kan, dan lain-lain. Nah itu sedikit gambaran tentang problematika atau hal-hal yang terjadi pada masyarakat atau di lapangan seperti itu ya untuk di bidang karir pada remaja. Kemudian sebelum saya menjelaskan lagi hal-hal yang lain, saya akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih pembentukan karir pada individu. Nah, karir individu itu dibagi 3 menurut tokoh dari Ginsberg ya. Jadi menurut Ginsberg itu ada 3 fase pengembangan karir seseorang. Yang pertama itu fase fantasi. Ini terjadi pada usia dini, pada usia anak-anak sampai usia 11 tahun. Di mana pada usia ini anak-anak membangun fokus pada dirinya itu mencari kepuasan dan mencari
kesenangan ya dalam mengeksplorasi lingkungannya. Nah, mereka itu sudah membentuk model-model permainan yang yang berdasarkan imajinasi dia, berdasarkan apa yang dia lihat dari orang tuanya, dari film, dari lingkungan. Dia bikin sebuah role model, sebuah bermain peran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk awal dari pembentukan orientasi kerja, orientasi dia akan mau kemana. Nah, itu tapi dalam fase ini anak belum matang ya dalam pertimbangan karir karena mereka masih dalam fase hanya bersenang-senang saja. Nah, masuk ke fase berikutnya, fase tentatif pada usia 11 sampai 17 tahun itu, individu ini mulai membangun namanya kemampuan untuk melakukan karir tertentu. Dia dalam masa remaja ini coba mungkin kita bisa ingat-ingat waktu masa remaja itu mungkin kita udah mulai suka dengan sesuatu organisasi, ikut PMR, ikut pramuka, ikut kegiatan musik dan sebagainya. Itu menunjukkan karir atau menunjukkan minat atau kesediaan kita untuk hal tersebut, keinginan apa yang ingin dilakukan pada remaja tersebut ke depannya itu mulai tuh dia mulai mencari-cari bentuk apa yang dia minati, dia mulai memilih karir yang akan dia inginkan itu pada usia 11 sampai 17 tahun. Dan pada masa ini mulailah mereka mengambil keputusan bersiap-siap mengambil keputusan yang realistik. Nah, pada masa ini kalau tidak diberikan dukungan yang baik ya, rekan-rekan, anak ini akan bingung. Akhirnya dia muncul tidak ada kemampuan untuk mengembangkan kemampuan realistik. Makanya akibatnya yang tadi saya bilang di penelitian-penelitian sebelumnya bahwa fase dewasa awal atau fase masuk ke mahasiswa banyak yang salah jurusan karena pada masa tentatif ini ya, fase tentatif ini orang tua tidak mensupport atau mungkin mensupport tapi lebih mensupportnya lebih ke keinginan dia gitu. Kamu biar nyari duit nggak usah lah masuk bidang-bidang jadi seniman, jadi apa, udah kerja aja jadi lawyer, jadi psikolog, jadi pendidikan. Nggak penting fakultas pendidikan, ngomong-ngomong. Nah itu yang mempengaruhi anak untuk mau memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Akibatnya keputusan realistik dia nggak tercapai. Pada fase tentatif 11 sampai 17 tahun itu anak sudah mulai siap-siap mengambil realistik nih, gua mau ngambil apa nih? Aku mau ngambil apa nih? Tapi kalau belum ada seperti itu, karena dukungan kurang dari lingkungan, ya udah, dia ngambang terus tuh. Nah, masuk di fase realistik nih. Fase 17, 18 hingga 20-an yang udah masuk fase realistik di mana individu sudah masuk mengeksplorasi karir secara luas. Jadi dia mencoba-coba pekerjaan, ikut teman, ikut bantu teman dalam wirausaha, bidang apa segala macam dia uji coba. Dia mulai saat itu juga memfokuskan pada karir tertentu dan akhirnya menentukan pilihan karir. Nah, fase-fase ini kalau misalkan masih belum juga ya itulah akibatnya nantinya nggak puas dia dalam dirinya gitu, nggak puas karirnya, hidupnya dan segalanya. Jadi tidak maksimal dalam pengembangan karirnya itu yang memprihatinkan kalau misalkan hal tersebut tidak diperhatikan dalam pengembangan fase karir pada individu. Nah, problem apa saja sih yang terjadi pada masa pengembangan karir remaja ya? Pada remaja itu memiliki tugas perkembangan yang penting ya. Salah satunya membuat ketetapan terkait dengan komitmen hidup ya. Jadi harus tahu bahwa rekan-rekan tugas perkembangan itu salah satunya yang terpenting adalah membuat ketetapan tentang komitmen hidup. Apa yang ingin dia capai sih nantinya di fase dewasa awal. Nah, salah satunya adalah pilihan karir. Nah, pilihan karir itu sudah terbentuk pada sebenarnya dari anak-anak sudah mulai terbentuk ya, tapi masa remaja itu udah mulai dia menentukan pakem-pakem atau fokus-fokus apa saja yang akan dia kembangkan. Nah, oleh sebab itu pentingnya orang tua ini yang akan kita bahas. Nah, pilihan karir itu mulai ya masa remaja dengan hambatan sebagai berikut. Nah, hambatan yang terjadi nih dalam penentuan karir biasanya apa aja yang dilakukan, apa yang terjadi ya pada fase ini mengalami hambatan dalam mewujudkan karir yang diinginkan. Nah, mengalami hambatan dalam mewujudkan karir ya bisa jadi dari diri sendiri, nggak ada support dari lingkungan, ya kan?
dukungan orang tua yang nggak ada, orang tua yang melarang, dan sebagainya. Belum memiliki kesiapan karir, ini juga masih kaitan dengan support lingkungan yang tidak mempersiapkan anak sedari mungkin, sedari kecil ya, tidak membangun konsep karir yang jelas pada anak. Mau jadi apa, mau apa itu nggak dijelaskan. Jadi anak tuh nggak tahu, udah masuk remaja dia bingung mau jadi apa ya. Aduh saya bingung, karena dia sedari kecil itu nggak ada orang tua tuh mengkonsepsi apa sih karir-karir pilihan nanti ke depannya mau jadi apa tuh nggak dikonsep dengan jelas seperti itu. Kemudian apalagi sih hambatan yang terjadi dalam penentuan karir itu mengalami kebingungan menentukan pilihan karir. Ini bisa jadi ya karena lingkungan yang juga tidak memberikan kejelasan karir path yang bagus bagaimana. Kemudian sekolahan juga mungkin guru-gurunya juga kurang memberikan penjelasan yang baik. Guru BP dan Datu itu tidak bekerja secara efektif sehingga sampai nanti pas di SMA dia mau lulus dia juga sampai saat itu belum memahami sebenarnya mau kemana sih saya ini. Nah itu yang membahayakan sekali yang perlu sama-sama kita pahami. Nah itu juga yang berikut itu perintah orang tua. Nah ini perintah orang tua yang tadi bilang itu membuat hambatan dalam penentuan karir. Kemudian memilih jurusan ternyata tidak cocok karena disuruh sama orang tua misalkan atau ngikut-ngikut teman gitu kan, milih-milih dari teman gitu, akhirnya dia salah jurusan. Nah, itu yang terjadi. Itulah contoh-contoh dari hambatan dalam penentuan karir pada masa remaja. Kemudian kenapa sih peranan orang tua nih sekarang kita bahas ya. Peranan orang tua itu penting dalam pengembangan karir dari remaja. Tadi sudah saya singgung ya dari awal ya pembahasannya. Jadi pada dasarnya itu ada beberapa poin penting kenapa peranan orang tua itu penting dalam pengembangan karir pada remaja. Yang pertama itu adalah dukungan sosial orang tua sangat penting dalam menghadapi kompetisi dalam meniti karir. Ya, betul. Jadi dukungan orang tua itu membuat anak jadi nyaman, jadi punya perasaan percaya diri terhadap kemampuan dia. Kenapa? Karena nanti pada saat dia di lapangan berkompetisi dengan rekan-rekan yang sesama dia yang mempunyai kemampuan yang sama, dia merasa secure karena dia didukung oleh lingkungan, kemudian dia sesuai dengan kemampuan dia, dengan minat bakat dia, sehingga dia akan dengan semangat, dengan kuat menghadapi tantangan di lapangan tersebut, menghadapi kompetensi yang makin berat. Bukan hanya tantangan dalam dunia kerja saat ini dengan orang-orang dalam negeri ya, tapi kedepannya anak-anak remaja ini pada nanti ini berapa tahun lagi ini akan saingannya dari luar negeri. Orang-orang asing akan banyak tenaga asing akan banyak datang ke Indonesia. Mereka punya kemampuan sama dengan kemampuan bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah itu tantangan-tantangan itu yang harus dihadapi oleh generasi muda kita saat ini. Nah, itu yang sangat merisaukan kalau misalkan anak remaja itu sedari awal tidak memahami pentingnya penentuan karir yang baik untuk dirinya. Yang kemudian yang berikutnya adalah dukungan orang tua sangat penting karena berkaitan dengan aspek perkembangan sosial emosi, yaitu sosial emosinya. Jadi kalau misalkan didukung secara baik oleh orang tua, anak akan mengembangkan emosi yang positif. Yang tadi saya katakan dari penelitian sebelumnya, kepuasan diri, kepuasan karir, semangat dia mencari uang, mencari rezeki dia, dan sebagainya itu akan membuat dia menjadi membangun aktualisasi dirinya lebih baik lagi, lebih paripurna dalam dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kehidupan sehingga nantinya pada pas di usia selanjutnya di dewasa madya atau di usia pensiun nantinya di usia dewasa akhir dia itu merasa bahagia karena sudah melewati karir yang maksimal, tidak ada kekecewaan akibat salah pilih jurusan dan salah karir dari pekerjaannya. Dan berikutnya yang terakhir, peranan orang tua bermanfaat pada kesiapan karir ya. Nah itu kesiapan karir. Self-efficacy. Jadi self-efficacy itu kemampuan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi kepercayaan dirinya dalam menjalankan sesuatu itu self-efficacy ya. Kemudian juga berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan karir remaja. Nah itu, jadi peran orang tua sangat penting sekali nih rekan-rekan dalam hal pengembangan karir remaja.
Nah, ini apa sih, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan, anak remaja kita biar baik, bisa mempunyai, karir karir yang baik, cita-cita terhadap karir yang baik? Ini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita, saya share, mungkin bisa kita diskusikan ya. Yang pertama, menurut saya, untuk permasalahan karir pada remaja ini, pilihan karir itu ada proses yang lama ya. Jadi dari fase anak-anak, remaja, dewasa itu proses yang lama. Sehingga untuk membangun konsep karir itu harus dibangun sedini mungkin, nggak bisa kucuk-kucuk udah dewasa baru ditanyain, udah mau selesai kuliahnya, "Kamu mau kemana?" Atau pas SMA baru mau ke kuliah ditanya, "Kamu mau kemana?" Nah itu telat, telat banget. Itu yang membuat, tidak insecure, tidak nyaman pada anak. Tapi kalau dari sedini mungkin udah dibangun tahapan-tahapan dalam pengembangan karir, yang tadi saya jelaskan tahapan-tahapan itu, anak akan lebih nyaman dalam mengembangkan karir ke depannya dalam pekerjaan, gitu ya. Orang tua pada fase ini, ya, dari usia dini itu ya, diharapkan bisa melihat, jeli, paham apa itu potensi anak tersebut, apa kelebihan anak tersebut, apa kekurangan anak tersebut. Sehingga nantinya orang tua bisa membantu memberikan masukan, memberikan diskusi kepada anak, "Oh ternyata kamu punya kemampuan ngomong baik nih, kamu analisa dalam bahasanya bagus banget, argumentasinya canggih banget nih, usia kamu masih SD tapi ngomongan kamu udah luar biasa nih, cocok jadi psikolog nih, cocok jadi lawyer nih, atau politikus juga cocok kali ini," kadang sambil bercanda misalkan. Nah, itu hal-hal tersebut. Jadi diskusi-diskusi itu akan membangun anak, "Oh iya ya, saya ini bisa ya. Oh benar kata orang tua, yang saya terlihat bisa ngomong ya. Orang-orang memuji saya dengan kemampuan bahasa saya." Nah itu, hal-hal tersebut dibangun. Sehingga nanti pas remaja, anak-anak tersebut memahami bahwa, "Oh karir diriku itu yang cocok tuh." Seperti masukan orang-orang di sekitarku, terutama orang tua, bahwa, "Aku itu harus seperti ini seperti ini seperti ini. Oh aku jadinya cocok jadi psikolog nih, atau enggak jadi lawyer, atau jadi pendidik." Wah, bagus bagus. Akhirnya dia bisa menelaah, mengevaluasi dirinya di masa remaja nanti kan. Masa masa remaja itu dia mulai menentukan, melihat realistik pekerjaan apa yang cocok bagi dirinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, memberikan contoh bagaimana melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan karir yang ditekuni. Nah, itu orang tua menunjukkan kepada anak gimana sih seorang yang profesional dalam bekerja, ya kan? Orang orang yang bekerja profesional itu apa? Orang yang sangat taat pada atasannya misalkan, atau dengan bekerja dengan baik dengan atasannya, disiplin, jujur, berteman baik sama sesama rekan kerja, mau kerja sama. Itu contoh-contoh bentuk-bentuk perilaku, pekerjaan yang akan dilakukan di masa pekerja nanti kan, di masa di bekerja itu kan harus punya kemampuan dasar tersebut, kayak kerja sama, kemampuan memahami atasan bawahan, ya kan, kemudian, sabar, bertoleransi dengan lingkungan, bermusyawarah, itu kan itu harus diajarkan dari kecil dengan memberikan contoh-contoh sehari-hari, mengajarkan norma-norma masyarakat, norma-norma di keluarga, dan itu akan, menjadikan contoh anak untuk tahu, oh ternyata kalau jadi orang pekerja yang baik, seorang yang profesional, seorang yang akan bisa bermanfaat bagi lingkungan di masyarakat nanti di pekerjaan, saya harus seperti ini seperti ini seperti ini. Dia dengan sendirinya akan memahami itu. Kalau orang tua memberikan contoh dan memberikan gambaran yang jelas kepada anak tentang pekerjaan-pekerjaan yang kelak akan bisa dia ambil, seperti itu. Kemudian memberikan dukungan sosial. Nah, ini yang saya selalu katakan dari awal. Dukungan sosial itu apa aja? Pujian, ya kan? "Oh, bagus, kamu ternyata bagus ya kalau berpidato, kamu bagus ya kalau berargumen, itu masuk akal argumen kamu. Wah, bagus. Wah, kamu cocok ya seperti ini." Nah, itu pujian-pujian yang bisa membuat anak jadi merasa, "Wah, itu mungkin adalah jalan hidupku, itu mungkin karir diriku," seperti itu. Kemudian support, support itu bisa dalam hal pada saat anak lagi down, lagi tidak percaya diri terhadap apa yang dia lakukan, dengan support, dengan, mengatakan kepada anak, "Kamu itu bisa sebenarnya. Kamu tuh saat ini gagal karena kamu kurang melihat seperti ini nih, tapi itu kegagalan adalah
adalah separuh dari keberhasilan. Yang penting kamu berusaha lagi. Nah, itu support-support yang seperti itu akan membuat anak jadi percaya diri, jadi bangkit lagi dari rasa rendah dirinya terhadap sesuatu hal, ya kan. Kemudian nasehat juga penting. Nasehat juga penting nih, masukan-masukan tentang macam-macam pekerjaan, kurang hal pekerjaan ini cocok untuk apa, untuk diri kamu apa, kalau ini pekerjaan cocoknya untuk kamu tuh apa, gini-gini. Jadi diceritakan kelebihan kekurangan masing-masing pekerjaan tersebut dan dilihat dari kemampuan tuh anak, biar anak itu yang akan mengevaluasi. Mungkin kita juga akan menceritakan lebih baik diskusi. Jadi anak yang nanya, Bu, Bapak, ini kira-kira saya cocoknya di mana ya? Nah, kalau anak yang nanya duluan, itu berarti dia membangun interest kan, keinginan. Nah, kita baru jawab. Tapi kalau kita terus-terusan ngomong, kayaknya kurang efektif. Lebih baik kita bangun diskusi antar kita dengan anak kita. Dengan itu kita akan enak TikToknya dan anak itu lebih nerima, nggak seperti disuruh mulu. Kalau anak remaja kan tipenya tipe anak remaja itu kan tipe suka melawan ya, nggak mau diperintah ya. Kalau misal kita terlalu memerintahani anak, selalu menggurui, nasihatin, terus nggak bisa juga. Maksudnya di sini nasihat adalah diskusi ya, diskusi antar anak dan orang tuanya dalam kesetaraan. Nggak ada yang satunya lebih tinggi atau yang satu lebih rendah. Jadi sama-sama kayak teman, rekan kerja, rekan main untuk diskusi. Sehingga anak itu nggak merasa diteror atau diintimidasi terhadap nasihat-nasihat dari orang tuanya. Dan yang terakhir fasilitas. Fasilitas di sini adalah orang tua memberikan fasilitas yang mencukupi untuk bisa mengembangkan karir ke depannya. Misalkan pendidikan yang baik, difasilitasi misalkan untuk ikut les, untuk beli buku dan sebagainya, diberi kesempatan ikut les dan sebagainya, memberikan akses untuk anak bisa bereksperimen, berkolaborasi dengan rekan teman-temannya, komunitasnya. Itu adalah bentuk-bentuk pengasahan kemampuan anak, bentuk-bentuk anak agar bisa mengembangkan potensi dia. Akhirnya dia paham, oh ternyata setelah aku ikut komunitas ini, komunitas drama, ternyata aku punya bakat terpendam ya. Aku bisa jadi aktor, Mama. Aku cocok nih, Mama, jadi aktor. Wah, dia dapat ide. Wah, ternyata aku punya kemampuan untuk jadi aktor. Itu dia diikutkan juga. Dia punya minat misalnya melukis. Ternyata saya juga punya bakat melukis nih, Mama ya. Akhirnya dia banyak merasakan banyak kegiatan yang bisa nantinya dia pikir, dia renungi, bahwa sebaiknya aku apa ya ke depannya. Tapi dia harus mencoba semuanya. Makanya masa remaja itu masa mengeksplorasi, masa mencoba-coba. Nah, itu orang tua perlu mensupportnya, seperti memberikan fasilitas, sehingga anak berkembang potensinya. Kesesuaian antara karir antara orang tua dan anak. Maksudnya di sini adalah orang tua dan anak ya harus membangun komunikasi dua arah. Jangan sampai orang tua itu cenderung memerintah, tidak memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan keinginan dia menjadi seseorang atau karir ke depannya, ya. Kalau kita membangun komunikasi yang efektif antar kedua orang ini, anak dan orang tua ini bisa berkomunikasi efektif dalam pengembangan karir, anak itu akan jadi percaya diri, jadi bersemangat dalam meniti karir dia. Nah, itu sedikit banyak tips dan cara-cara dalam penanganan permasalahan dan pengembangan pada masa remaja. Sekian, terima kasih. Demikian, Mas Imam. Oke, terima kasih Pak Ferdi untuk materinya, menarik sekali ya. Sebentar, saya menanggapi sedikit saja sebelum materi saya pribadi. Ini saya melihatnya dari kacamata generasi ya. Kayak saya ini kan generasi X dengan Pak Farda ya, mungkin ada tadi Ibu Retno ya. Ini kan kami ini generasi di mana ketika itu pengetahuan orang tua kita juga tentang parenting belum begitu bagus, sehingga kami itu dulu begitu mandiri ya. Jadi orang tua kita itu kan melepas saja begitu kan. Kamu main sepeda kemana-mana nggak dicari-cari kan begitu. Nah, kemudian kita milih sekolah ya, kayak saya milih pesantren itu kan waktu itu nggak banyak dialog, nggak banyak diskusi. Aku mau ke pesantren, udah gitu aja, langsung disetujui gitu ya. Nah, itu
saya rasa fenomena zaman juga mempengaruhi. Nah, hal yang sama juga saya lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Feris sama anak-anak saya nih, anak-anak saya. Jadi betul sekali ya. Jadi intensitas kita terhadap anak-anak itu memang harus terus ya memantau mereka suka apa segala macam. Nah, kalau saya kasus saya dengan anak saya itu, anak bungsu saya nih itu mulai muncul ketika dia SD kelas 6 kemudian SMP di mana bakat menggambarnya, bakat desainnya itu muncul begitu. Nah, saya dengan istri termasuk kaget loh ini bisanya dari mana nih gitu kan. Karena ayah sama ibunya kayak nggak ada yang jago gambar gitu kan. Tapi dia Iya. bisa gambar tiba-tiba bisa ngerajut ini segala macam. Ya sudah, akhirnya setelah SMP, SMA-nya kita arahkan untuk masuk SMK Tata Busana. Gitu. Alhamdulillah ya sampai hari ini sudah tuh udah cita-citanya tinggal nanti masuk sekolah mode segala macam gitu. Jadi ya tepat sekali memang mengawal profesi cita-cita anak-anak ini memang betul sangat dibutuhkannya. Oke, saya masuk ke materi saya ya sebentar. Nah, ini agak mundur ya. Saya mungkin bicara tentang materi yang klasik saja, yaitu tentang masa remaja ya. Jadi masa remaja ini mungkin kita batasi itu sebenarnya usia SMP SMA ya. SMP SMA. Jadi 12 sampai 18 tahun. Nah, di mana karakter yang pertama itu adalah adanya masa transformasi dalam semua ranah kehidupan yang dialami oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah transformasi tubuh ya. Kita menamakannya sebagai masa pubertas ya, masa akil balik ya. Yang ditandai oleh kalau laki-laki ya kan tumbuh jakunnya, tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu di bagian-bagian yang vital. Kalau perempuan dialami masa haid ya gitu ya. Nah, ini perubahan tubuh saja, transformasi tubuh sudah membuat dampak yang bermacam-macam dari anak-anak kita ya. Suaranya, kemudian body image mereka, yang perempuan juga apalagi ya sudah masuk ideologi tentang konsep cantik ya, konsep ganteng, konsep glowing ya, itu adalah transformasi yang cukup radikal ya, cukup signifikan ya yang dialami oleh anak-anak kita yang masuk usia remaja. Lalu transformasi pikiran, ya kan? Masa remaja ini kalau usia dini ya, TK SD itu masih polos ya, critical thinking-nya belum kuat, masih lugu ya. Orang tua, guru itu gampang memberikan stimulus, memberikan doktrin ya. Sponnya itu begitu ringan begitu sehingga anak-anak kita bisa meniru dengan cepat. Tapi di usia remaja sudah bertransformasi, pikirannya, critical thinking-nya sudah mulai kuat, sudah mulai tumbuh begitu. Dia mulai berpikir masa sih, apa iya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu tumbuh tuh jiwa kritisnya. Ya. Bersamaan dengan itu mulai muncul penolakan, mulai muncul protes, ya, mulai muncul ketidaksetujuan. Nah, itu. Kemudian apalagi transformasi pergaulan lingkungan. Ya, di masa remaja ini orang sudah mulai inginnya berkumpul kepada orang-orang yang setipe dengan dia, yang sama sukunya, sama latar belakang ekonominya, sama-sama hobinya. Dia mulai grouping, dia mulai membuat kelompok-kelompok. Lalu muncullah kompetisi, muncullah dominasi ya antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Kelompok yang mempersepsi sebagai anak-anak yang pintar, remaja yang pintar, anak-anak yang kaya, anak-anak yang punya hobi-hobi yang elit ya, gitu. Itu akhirnya terjadi dinamisasi di pergaulan. Lalu transformasi cinta, ya kan? Ya kita mulailah anak-anak remaja mulai konsep senang, jatuh cinta, cinta monyet, ya. Apalagi kenapa disebut cinta monyet ya? Disebut apa? Jatuh cinta, senang, cinta pertama dan seterusnya. Nah ini
sebagai sebuah tahapan perkembangan, ya sama seperti tahapan perkembangan di masa anak usia dini, di masa remaja juga sangat signifikan dalam mempengaruhi, dalam menentukan perjalanan kehidupan seseorang. Gitu. Kemudian karakter yang kedua adalah masa kegamangan. Kegamangan karena tadi pembentukan tubuhnya masih berproses, pembentukan pikirannya masih berproses, ya pergaulannya masih berproses, maka terjadi kegamangan, prestasinya seperti apa, ya. Terjadi citra diri dia, ya. Kalau dulu waktu SD itu sedemikian dia berprestasi, sedemikian dia mau ini mau itu, ketika remaja ini mungkin sudah mulai pilih-pilih. Kalau aku masuk ke sini nanti bagaimana ya perasaanku? Aku akan diterima apa tidak ya? Kayaknya aku tidak cocok nih. Nah itu, ya. Kemudian masa penentuan cita-cita ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi, termasuk di dalamnya adalah semangat gitu. Nah, kemudian karakter yang terakhir adalah masa persiapan peran-peran sosial ya. Nah, di masa remaja ini kalau secara kurikulum pendidikan kan ada tuh pembekalan pembekalan kepemimpinan ya, pembekalan semi KKN begitu ya. Untuk masuk ke dunia ke peran-peran sosial. Nah, ini juga terjadi di masa remaja ini. Nah, terakhir adalah melengkapi yang disampaikan oleh Pak Ferdi tentang bagaimana sebenarnya interaksi yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya yang berusia remaja. Ya, menurut saya bahasa yang sangat sederhana adalah komunikasi itu menjadi kunci dari apapun ya, dari semua perkembangan dan interaksi antara orang tua dan anaknya. Itu adalah pertama kita harus membangun sikap yang bersahabat sebagai orang tua gitu. Nah, pengalaman saya selama 20 tahun ketika ada sesi-sesi parenting, terutama para klien yang menanyakan tentang anak-anak mereka di usia remaja itu, saya melihatnya adalah komunikasi dua arahnya itu memang tidak produktif. Kenapa? Karena mindset orang tua ketika itu masih memposisikan dirinya sebagai seorang tua. Orang tua yang tahu segalanya, orang tua yang punya harapan banyak, orang tua yang punya keinginan, lalu melihat anaknya yang remaja itu sebagiannya masih anak remaja tetapi hanya tubuh fisiknya yang besar, tapi mentalnya masih dianggap anak-anak gitu loh. Kemudian anak remaja yang dianggap selalu salah begitu loh. Kenapa kamu bangun siang? Kenapa kamu nggak mau belajar? Kenapa? Nah, karena posisinya tuh masih tidak equal gitu, masih selalu berada di atas sebagai orang tua, maka bahasa-bahasa yang muncul, bahasa-bahasa yang tumbuh dalam proses komunikasi itu adalah bahasa-bahasa yang otoritatif, ya, bahasa yang instruktif, bahasa yang sifatnya suruhan, yang kemudian diterima oleh anak-anak remaja kita ini tuh menjadi kontraproduktif. Kenapa? Karena di masa mereka adalah masa transformasi, masa di mana perkembangan filter berpikirnya sedang menguat begitulah. Nah, itulah menjadi kontraproduktif, menjadi gap, bahkan menjadi konflik. Gitu. Banyak sekali kita sebutkan, banyak sekali contoh-contoh orang tua yang bersih tegang, kemudian melahirkan konflik yang cukup panjang gitu ya. Gitu. Nah ini maka tips yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua yang saat ini memiliki anak-anak remaja adalah harus menganggap anak-anak sebagai sahabat gitu. Ya kalau sahabat berarti kan ya sahabat sebagai teman gitu kan, kita ngomong seperti teman gitu. Kita ngopi bareng, kita nonton bareng, makan bareng, bicara bareng, nah itu. Nah, tanda bahwa kita sukses dalam membangun komunikasi di mana persahabatan menjadi core-nya itu adalah anak kita tidak sungkan-sungkan untuk bercerita apapun kepada kita. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Nah, itu tandanya. Nah, kalau anak kita sungkan, anak kita malu, anak kita takut, anak kita bahkan merasa depresi, takut dipersalahkan, nah itu sebuah sinyal bahwa cara berkomunikasi kita belum efektif. Gitu. Nah, sekarang kalau kita tinggal lihat kepada kondisi anak-anak kita sekarang di remaja, apakah mereka mau bercerita, mau, wah aku sedang seneng nih sama cowok ini, aku senang sama cewek ini.
ataukah dia lebih banyak menahan diri, dia takut, atau dia bercerita kepada teman-temannya saja. Nah, itu menjadi sebuah sinyal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita cermati ya banyak sekali contoh-contoh kasus di eksperimentasinya banyak tokoh-tokoh besar ya, katakanlah di dunia hiburan ya, di dunia hukum ya, mereka yang bisa sukses di awal-awal perkembangan mereka di usia remaja mereka itu pasti ada peran orang tua di belakang mereka gitu. Nah, ini patut kita contoh sebenarnya. Nah, seperti data yang disampaikan oleh Pak Ferdi, nah ternyata populasinya itu prosentasenya sangat 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 kecil. Nah, ini sebenarnya sebuah keprihatinan karena kalau kesenjangan antara jurusan pendidikan dengan pilihan karirnya itu tidak kongruen gitu kan, berarti kan akan ada ketidakpuasan yang berdampak kepada produktivitas di dunia kerja mereka. Nah, kalau itu jumlahnya besar, berarti saya kira ini butuh penelitian yang lebih dalam. Berarti dampak tingkat produktivitas bangsa kita juga sepertinya tidak optimal dikarenakan pilihan-pilihan jurusannya yang tidak kongruen. Meskipun ada memang beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa ya tidak ada masalah kalau memang dunia kerja kita itu tidak kongruen dengan pilihan pendidikan kita. Sebenarnya tidak ada masalah karena orang akan cepat belajar. Tapi saya rasa kalau prosentasenya terlalu besar, nah itu menjadi tidak produktif karena harus ada cycle yang diulangi lagi begitu. Misalnya orang latar belakang pendidikannya sarjana pertanian lalu bekerja di perbankan. Bisa dibayangkan kan itu kan. Orang belajar botani, tumbuh-tumbuhan gitu ya, tiba-tiba belajar akuntansi begitu kan. Tapi ada yang berhasil, Pak. Ya memang berhasil, tapi kan dia harus melakukan effort yang luar biasa untuk mendaur ulang dan belajar lagi tentang hal-hal yang baru gitu. Dan sudah pasti orang yang berhasil di bidang ini adalah orang yang saya yakin effortnya luar biasa untuk belajar itu gitu loh. Tapi kalau persentasenya terlalu besar di bangsa kita, nah dalam kacamata psikologi kebangsaan itu menjadi kurang produktif. Nah, saya kira ini juga berdampak dari bahwa kajian yang disampaikan Pak Ferdi terkait ada kesenjangan, saya kira juga dampak dari kebijakan pemerintah juga dalam menerapkan strategi pendidikannya. Sebenarnya anak-anak Indonesia ini mau diarahkan kemana, gitu loh kan? Kita mau memberatkan diri pada dominasi yang mana gitu. Nah, kalau kita benchmarking ke negara-negara lain, hari ini kita lihat India, ya teman-teman bisa cek orang-orang yang jago di bidang IT, 80% yang kerja di Microsoft itu orang-orang India. Hari ini orang yang paling jago IT adalah orang-orang India. Kenapa? Karena sistem pendidikan mensupport itu. Gitu loh. Nah, kan kalau negara juga membantu ya dengan menentukan kebijakan. Nah, ini kan berarti kan juga produktivitas bangsa negara akan terjadi. Nah, yang terjadi hari ini di kita saya rasa belum ada program yang cukup definitif dan cukup kuat begitu. Yang ada hanyalah sifatnya insidental, sporadis, dan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang spot-spotnya itu menurut saya sangat minim. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya bisa kita lanjut dengan diskusi ya. Baik, silakan kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Farda, Ibu Esther. Oke, silakan Pak Farda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan saya begini, untuk ada apa istilahnya ungkapan bahwa karir di masa depan itu hampir 50 bahkan 60% itu tidak terdeteksi saat ini gitu lah. Nah, kita sebagai orang tua untuk menyiapkan karir di masa depan itu seperti apa kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak memiliki
kalau bila dibilang wawasan, bukan wawasan ya, tapi gambaran karir di masa depan itu seperti apa gitu. Karena ada yang ngomong 60% lebih nanti karirnya nggak terdeteksi saat ini gitu. Saat mereka pada masa karir itu benar-benar nggak terdeteksi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya agak jauh. Jadi ini kalau untuk remaja yang orang tuanya ada di rumah gitu. Artinya mereka remaja yang sekolahnya sekolah di umum ya. Tapi kalau yang sekolah di pesantren itu bagaimana ya, peran pengganti orang tuanya itu harus berperan seperti apa untuk membantu anak-anak pesantren ke dunia karir mereka gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Farda ya. Yang lain, Ibu Esther atau Ustadz Faisal Zain? Oke, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya agak terlambat juga nih masuknya. Biasa malam Senin biasa agak banyak ada kegiatan lah. Apalagi per 2 mingguan itu. Makanya malam Senin kemarin tidak sempat hadir. Ya tapi banyaklah pembahasan tentang anak ini ya. Nah, kita juga yang sempat disampaikan oleh Imam Ratrioso itu host. Awalnya kita sama orang tua di masa dulu itu kan orang tua tentu tidak pernah memikirkan atau berpikir sejauh siapa Imam Ratrioso hari ini tentunya ya pada saat itu. Jadi yang terpenting saya kira jangan melihat dia mau jadi apa, ya, jangan membentuk dan mencita-citakan sesuatu kepada anak. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Kita kasih bahan bakunya saja dalam pendidikannya. Karena dia jadi apa ke depan itu persoalan lain ya, persoalan lingkungan yang berubah, persoalan keadaan yang berubah, teknologi yang berubah. Jadi tidak terlalu penting bagi saya ya, saya juga punya anak remaja. Bagi orang tua berpikir kamu jadi harus ini, kamu ini dan ini. Biarkan anak-anak itu dengan kedewasaannya berpikir bahwa orang tua dan keluarga saya membutuhkan ini. Ya, jadi selama ini yang kita jalani sih baru lahir pun kita lakukan dia sebagai lulus, usap lidahnya, usap punggungnya, kemudian kalau dia bertanya langsung, ala kulihal dia Malik, raja, 0 sampai 7 tahun itu. Dengan banyak ketentuan-ketentuan, terusnya ini tentunya akan mengakar secara rohani kepada anak, secara feeling ke anak. Menurut Sayyidina Ali, jika punggungnya selalu diusap waktu kecil, maka ketika besar nanti dia akan menjadi pencinta kepada orang tuanya. Kemudian kalau kita tidak terlibat ribut sama anak, maka dia juga akan tidak terlibat ribut sama anak teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian di usia 8 sampai 14 tahun kita bersikap terhadap anak sebagai tawanan. Anak kita anggap sebagai tawanan. Artinya dia sudah memasuki masa mukallaf. Jadi kita harus sudah memberi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan kemampuannya. Ya bahkan di sini kalau 7 tadi sudah diajarin sholat, kalau 8 sampai 14, 10 tahun itu sudah harus dididik untuk lebih keras terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya. Kemudian kita sudah bicara rewards and punishment kepada mereka dengan pelan-pelan ya, sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian kita libatkan mereka untuk berpikir secara santai dan rileks sesuai umurnya kepada kondisi keluarga. Jadi dia di posisi tawanan. Di usia 15 tahun sampai 21, kata Sayyidina Ali, anak diperlakukan sebagai sahabat. Sebagai sahabat, artinya harus bicaranya dari hati ke hati, sudah bisa melihat kondisi keluarganya, permasalahan keluarga, kita sharing dan lain sebagainya. Artinya sebagai sahabat, dia seakan-akan terlibat sama kita dalam organisasi keluarga itu di usia 15 sampai 21 tahun. Sehingga ketika di atas 21 tahun dia sudah bisa berbuat yang terbaik. Ya karena dia sudah sahabat, dia sudah mengenal, oh
sahabat saya membutuhkan ini, sahabat lingkungan orang tua saya membutuhkan ini, sahabat tetangga saya membutuhkan ini, sahabat lingkungan saya membutuhkan ini. Nah, akhirnya ketika dia menjalan kepada terbentuknya karakter seperti ini, maka kedepannya dia akan tercipta menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Kemudian dia merasa terus dengan tanggung jawab tersebut, dia merasa punya kewajiban ya, karena kita sudah memperlakukan dia sebagai tawanan, tapi dia tetap mempunyai hati yang lembut karena dia masih mengenang di usia ketika dia menjadi seorang raja. Tapi di usia dia dijadikan sebagai sahabat, dia akan berpikir yang terbaik buat sahabatnya, yang terbaik buat orang tuanya. Karakter-karakter inilah yang akan membentuk. Dia mau jadi apapun nanti insya Allah sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena kita sudah bangun feelingnya, kita sudah bangun karakter berpikirnya, dia sudah melihat langsung apa kebutuhan kita, bagaimana orang tua kita, orang tua sudah dakwah bil hal kepada dia, ya, kemudian orang tua sudah memberi banyak kepada dia dalam bentuk sikap dan lain sebagainya, sehingga akan terbentuk karakter-karakter yang bagus dalam kehidupannya. Jika karakternya bagus dengan potensi feeling hatinya sebagai raja kuat, kemudian tanggung jawabnya sebagai tawanan juga yang dibentuk 8-14 tahun itu kuat, kemudian 15-21 tahun itu posisinya sebagai sahabat yang mencintai sahabatnya itu kuat, maka dia akan menjadi suatu pribadi yang kuat, bersahaja dan indah ke depannya. Itu mungkin jadi tanpa berpikir. Ya tentu kita harus berdoa terus begitu. Karena jangan sampai juga keinginan kita lepas kontrol, lebih besar keinginan kita daripada rencana Tuhan. Ini kan gawat juga nih. Jadi pernah suatu saat itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bertanya kepada Sayyidina Ali, Abah cinta Allah? Iya, saya cinta Allah. Abah cinta Rasulullah? Ya, saya cinta. Abah cinta Ummi Fatimah? Ya, saya cinta. Abah cinta adik saya Husain? Saya cinta. Husain nanya, Abah cinta kakak saya Hasan? Saya cinta. Terus Sayyidina Husain bertanya, mana bisa mungkin ada banyak cinta dalam satu hati? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, enggak. Pokok cinta itu kepada Allah. Pokok cinta. Jadi kita serahkan semuanya, terus berdoa untuk anak. Kita serahkan, nanti Allah yang mengatur kehidupannya. Kita memohon bantuan, dirahmati untuk pembentukan karakter anak dengan metode dia sebagai raja, dia sebagai tawanan, dan dia menjadi sahabat. Sehingga dengan itu akan membentuk kepribadian anak dan cinta yang direstui oleh Allah. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jazakallah. Oke, Sekran, Ustadz Faisal. Nah, ini Afwan. kalau Ustadz yang ngomong membeda ini. Terima kasih ya, ini pencerahan ya dari sisi spiritual ya. Terima kasih Ustadz Faisal. Baik Pak Ferdi, mungkin bisa menanggapi pertanyaan Pak Farda tadi. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi tadi pertanyaan yang pertama tentang profesi yang hilang ya, yang masa depan yang belum diketahui itu. Ya, jadi sebenarnya pada abad-abad yang akan datang itu ada poin-poin penting yang akan terjadi, yang harus dipahami oleh setiap orang tua. Jadi pertama itu abad yang akan datang itu adalah abad-abad teknologi akan sangat berkuasa. Maksudnya itu teknologi sangat berkuasa itu maksudnya segala macam kehidupan manusia yang mungkin bisa sampai 80% akan banyak berinteraksi secara aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan teknologi yang berkembang terus pesat ya, gadget dan sebagainya. Dan itu yang harus dipahami oleh orang tua yang mempunyai anak-anak milenial zaman sekarang ini, bahwa mereka itu harus bisa mengantisipasi tentang perubahan zaman yang sangat cepat. Dengan itu maka orang tua seyogyanya memang harus sedari kecil itu sudah mulai memberikan pemahaman-pemahaman yang disiplin terhadap hal-hal yang berbau tentang teknologi, misalkan penggunaan gadget itu tidak boleh berlama-lama, kemudian juga ada
memberitahu efek negatifnya bagaimana, itu juga bisa memberikan anak pemahaman nantinya ya tentang hal-hal positif dan negatif dari apa yang berkembang di masa depan. Nah, dasar itu yang harus dikembangkan terus karena nanti mereka itu kan nggak jauh dari teknologi tersebut, ya kan? Anak-anak sekarang ini mungkin nih generasi-generasi yang sekarang ini udah dari kecil sudah mengenal teknologi coba. Kita kayak saya nih, saya baru kenal HP itu pas saya kuliah semester 3 tuh. HP yang panjang dulu, apa namanya, Nokia yang panjang ya, Iya, iya, iya. yang bisa Ya, ngelempar pisang. anjing mati kan. Ya, nah Ya, pisang ya. iya kayak pisang panjang itu coba. Sekarang udah lihat coba, anak-anak kita gitu umur 2 tahun, 3 tahun udah megang scroll-scroll, udah tahu deh mana bagian yang untuk matiin, bagian padahal kita ngajarin dia udah paham sendiri. Nah itu teknologi itu membuat anak itu fase berpikirnya tuh tahapannya bukan kayak kita zaman dulu SD, narasi berpikirnya udah berbeda, lebih advance dia, Mbah Google. Bener nggak sih kata orang tua gue nih, dia ngomong gini, dicari sama dia. Oh, enggak nih kata Google gini bilangnya. Coba, jadi berantem nggak tuh orang tua sama kita? Orang tua sama anak gitu kan? Berantem. Nah itulah makanya orang tua zaman sekarang itu punya tantangan yang berbeda dengan generasi orang tua pada generasi sebelumnya. Karena anak-anak sekarang itu lebih advance dalam berpikir. Sehingga anak-anak itu harus diajarkan cara berpikir zaman sekarang. Jangan kita ngikutin pikiran zaman kita dulu, nggak bisa. Kalau kita ngikutin itu, akhirnya anak nanti dalam pengembangan karirnya juga terhambat. Ini orang tua nggak pernah bisa sih diajak ngomong. Bebel banget sih. Sampai digituin. Ngikutin hanya alam pikiran dia saja. Hello, sadar dong. Kayak gitu kan orang tuh debat sama anak gitu tuh. Bapak tuh taunya cuma hanya beberapa hal tuh banyak lingkungan di luar sana gini-gini. Nah, tuh udah didebat kita. Nah, itu tantangannya teman-teman. Jadi apa namanya harus diberikan pemahaman jelas tentang teknologi, diberikan pembelajaran teknologi yang baik, kemudian tentunya nantinya anak-anak ini akan hidup dengan teknologi. Jadi itu sih yang dipegang nantinya. Jadi maksud saya semua pekerjaan nanti akan banyak berkaitan dengan teknologi. Sehingga harus ditingkatkan gimana mengembangkan teknologi pada dirinya. Kayak misalkan dia memahami tentang teknologi pembuatan apa, mulai belajar. Sekarang nih banyak nih les-les atau apa yang berkaitan dengan teknologi yang membuat orang itu makin advance. Nah itu yang akan membuat anak akan lebih lebih bisa berkembang lebih maksimal karena orang tua pun juga ikut mensupport dan memahami kondisi anak sekarang yang beda dengan generasi sebelumnya yang mereka itu akan lebih banyak berinteraksi dengan komputer dan pekerjaan mereka nantinya nggak akan jauh-jauh dari komputer. Bisa dibayangkan bahwa akibat dari teknologi yang udah berkembang pesat, menurut penelitian itu sekitar 40 kemampuan dasar manusia hilang. Paling mudah yang kita lihat, udah jarang kita nulis pakai tangan. Pakai mesin ketik kita udah nggak bisa, ya kan? Melukis dan apa gitu, menggambar pakai tangan kita udah kurang. Itu kelemahan-kelemahan baru segi tangan. Nah, belum lagi cara berpikir kita, kemampuan dasar 40 kemampuan dasar manusia yang hilang menurut penelitian akibat gadget. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa disalahi juga kalau teknologi itu berakibat hal tersebut ya. Itulah tantangannya, ada positif, ada negatif. Nah, hal tersebut yang harus dipahami oleh orang tua zaman sekarang bahwa anak itu harus dipersiapkan bagaimana menghadapi teknologi yang makin canggih, harus dikasih norma-norma dan disiplin tentang penggunaan teknologi yang canggih sehingga nanti pas dia masuk dalam dunia pekerjaan dia tidak terbawa dan dia bisa mengontrol hal tersebut. Jadi saya rasa kedepannya pekerjaan akan banyak terkait dengan teknologi, makanya kita harus menekankan ke teknologi tersebut dikembangkan. Itu pasti mau nggak mau nanti kayak sekarang aja kalau di bidang psikologi kan ya Pak ya Mas Imam ya, beberapa kemampuan yang dimiliki oleh psikolog itu diambil alih oleh teknologi misalkan. Sekarang udah ada namanya asesmen hasil psikologi udah langsung komputer yang buat. Padahal dulunya tuh
ranahnya psikolog, tapi udah diambil alih. Belum lagi katanya ke depannya nanti teknologi di luar negeri itu menyatakan hakim itu bisa dari hukum pakai kecerdasan artifisial. Jadi keputusan itu bisa diambil oleh pihak komputer. Apalagi dokter juga untuk penyakit-penyakit tertentu langsung ketahuan tuh jawabannya, nggak perlu lagi nanya-nanya dokter. Kedepannya makin canggih. Jadi hal-hal tertentu dari kemampuan manusia itu akan diambil alih oleh teknologi artifisial ini, teknologi canggih ini. Itu harus dipahami. Nah, tentunya anak itu harus dilatih. Yang membedakan kita sama teknologi apa, rekan-rekan? Kreativitas. Secanggih apapun teknologi tidak bisa menggantikan kemampuan kreativitas. Betul nggak, Mas Imam? Ada nggak manusia dia berpikir wah bolak-balik itu nggak bisa. Secanggih apapun teknologi dia hanya sifatnya menyimpan saja, tapi mengelaborasi, menganalisa, menyimpulkan itu masih tahapan advance yang dimiliki manusia. Teknologi secanggih apapun nggak bisa seperti itu. Nah, itu sifat berpikir kreatif itu yang berikutnya yang harus dikembangkan oleh orang tua dalam menghadapi era 4.0 ya, masa zaman industri media atau teknologi yang makin baik. Jadi kreativitas anak berpikir terbuka, berpikir induksi deduktif, induktif, berpikir problem solving cepat. Nah, itu semuanya harus diajarkan. Dengan apa? Dengan orang tua mengajarkan diskusi. Nah, itu orang tua diskusi dengan apa? Dengan orang tuanya juga update keilmuan, ya kan? Maka saya bilang orang tua juga harus banyak baca, banyak belajar. Jangan sampai nanti dibilang sama anaknya, wah nggak tahu apa-apa nih, cuma tahunya masa lalu doang, nggak bisa apa-apa, pokoknya diledekin gitu. Nah, itu akibatnya gap pengetahuan itu yang membuat komunikasi kurang, sehingga orang tua itu zaman sekarang ini yang perlu berjuang untuk banyak membaca informasi, pengetahuan baru, sehingga dia bisa seimbang dengan cara berpikir anak-anak sekarang. Nah, itu kreativitas itu penting banget dikembangkan, karena nantinya hanya hal tersebutlah yang bisa membedakan manusia dengan komputer. Kemampuan berpikir majemuk itu yang tidak dimiliki oleh komputer. Dan itu yang akan tetap bisa menyelamatkan manusia untuk survive dalam karirnya. Seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Pesantren ya tadi ya? Ya, remaja yang nyantri di pesantren bagaimana? Nah, kalau yang pesantren itu sebenarnya pada saat pesantren itu kan tanggung jawab pembinaan itu akhirnya dialihkan ke pesantren, bukan gitu ya? Kurang lebih ya, karena kan mungkin 80% kehidupan anak-anak itu di pesantren kan, mungkin 20% pas dia pulang pas liburan ya, seperti itu ya gambarannya ya Mas Imam ya. Nah, Ya. tentunya untuk anak-anak, nah tadi kan ada fase anak-anak ya, fase anak-anak ini pengenalan tentang gimana karir yang baik, norma-norma karir, gimana menjadi seorang yang profesional di bidangnya sebagainya itu diajarkan dari sedini mungkin, dari usia dini, dari usia 2, 3 tahun, 4 tahun udah mulai tuh dikenalkan berbagai macam pekerjaan dan sebagainya. Gimana menjadi orang profesional di bidangnya yang jujur, yang baik dan bekerja keras, disiplin dan sebagainya itu bisa diajarkan dari usia dini. Nah, kemudian saat nanti mungkin anak itu udah mulai masuk ke dunia pesantren, anak itu mungkin banyak akan ketemu informasi dari teman-temannya, dari lingkungan terdekat, peer group itu rekan sejoin dia yang sepaham, semisi ya, sepemikiran ya. Itu peer group, kelompok geng dia. Nah, itu geng itu yang mempengaruhi dia. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh orang tua, geng-geng anak-anak mereka itu bagaimana. Geng-geng itu yang akan mempengaruhi jiwa mereka. Geng-geng atau kelompok peer group ini yang tidak terawasi akan mengakibatkan anak akan mempunyai konsep karir yang kurang baik. Hati-hati, anak itu sudah tidak lagi berpikir pada internal keluarga ya, berpusat pada orang tuanya. Tapi kalau masa remaja sudah masuk ke masa dia ngelihat keluar, dia ngelihat simbol-simbol atau ngelihat kondisi luar sebagai membangun
membangun jati diri dia. Dia mencari jati diri bukan hanya dari orang tua lagi, tapi udah mencari jati diri dari teman-teman sebayanya, dari karakter-karakter idolanya. Kayak kalau zaman sekarang kan anak-anak remaja itu senang dengan apa, Korea, ya kan, film-film Korea, apa aja yang berbau Korea, sampai kayak kemarin tuh yang di McD ya, McD yang apa, keluaran BTS ya, sampai diburu coba tuh, remaja Indonesia tuh, luar biasa tuh. Itu luar biasa. Pokoknya remaja Indonesia ini saat ini lebih ke orientednya ke bangsa lain, ke negerinya sendiri, ke budaya sendiri, nggak sama sekali. Nah itu suatu permasalahan tersendiri sebenarnya. Kita terlihat bahwa apa ya, orientasi remaja sekarang itu nggak cinta dengan budaya sendiri, itu yang sangat miris banget menurut saya. Nah itu tantangan-tantangan tersebut tuh, gimana membangun di masa remaja itu yang anak-anak pesantren ini ya, dia ketemu komunitas yang baik, dia mengikuti komunitas dia. Kan di pesantren pasti banyak kegiatan ya. Ada misalnya pramuka, karate, musik atau apa gitu, kemampuan belajar apa, belajar. Nah, itu dibiarkan saja dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian nanti kalau dia balik ke rumah didiskusikan, dimotivasi, didukung, dinasihati. Seperti itu. Boleh masuk, Mas Ferdi? Ya. Pak Ferdi, saya masuk ya. Begini, pertanyaan saya tadi mengenai peran pengganti. Jadi di pesantren itu kita punya namanya pengasuh. Pengasuh itu semacam wali asuh, atau kalau di asrama boarding itu kepala-kepala asrama gitu ya. Nah, mereka kan perannya hampir mirip dengan orang tua. Mereka tempat curhat, mereka tempat ada nggak yang selama ini yang kemungkinan pengganti orang tua yang juga bisa memberikan wawasan karir dan apa yang perlu disampaikan oleh pengganti orang tua ini, entah dia di boarding, entah dia di asrama atau apa, entah misalnya kayak sekolah-sekolah yang memang anak dari luar kota misalnya, walaupun dia nggak di pesantren, dia kan juga sekolah di Jawa misalnya yang orang tuanya nggak ada gitu. Sementara dia mungkin punya ibu asuh atau apa. Nah itu gimana posisi peran itu, mereka harus kayak apa supaya wawasan karir dan sebagainya itu tersampaikan dengan baik. Itu maksud saya. Terima kasih. Untuk masalah fase ini kalau saya nangkepnya, kalau misalkan ini anak masuk pesantren di masa remaja ya, misalkan ya, karena masa remaja itu masa tahapan terakhir sebelum anak itu akan menentukan masa karir dia kan, seperti tadi konsep perkembangan yang kita bahas tadi. Nah, tentunya tadi saya sudah katakan bahwa masa remaja itu masa di mana dia mencari identitas diri, masa dia mencari teman-teman. Jadi dia bukan lagi hanya lingkungan keluarga terdekat, adik-adiknya, kakak-kakaknya, atau ibu bapaknya, atau tante-tantenya, tapi dia udah melebar interestingnya ke luar, ke lingkungannya. Yang tadi saya bilang ke peer group, ke idola-idola dia dan sebagainya. Nah, itu yang harus dikonsernkan oleh pihak-pihak di mana namanya, di lembaga-lembaga pesantren itu, bahwa anak-anak itu mempunyai konsep udah tidak lagi bisa diatur seperti anak kecil. Dia konsepnya udah mulai dewasa, dia udah melihat sekelilingnya. Jadi sama seperti menggantikan orang tua juga. Orang tua juga diharapkan juga seperti itu pemikirannya. Jadi harus melihat kondisi anak seperti itu. Nah, wali anak ini yang di pesantren itu juga berpikir sama seperti yang saya katakan tadi, sama konsepnya. Jadi dia harus berpikir bahwa anak remaja ini emang masa dia mencari jati diri, masa dia senang dengan orang di luar rumahnya, bergaul, susah dibilangin karena dia merasa dia bukan anak kecil lagi, tapi dia sudah bisa berpikir lebih advance, lebih tinggi lagi. Padahal orang tua menganggap dia masih anak-anak. Kecenderungan seperti itu, sehingga terjadi konflik ya karena itu. Karena orang tua selalu menganggap anak itu tidak tahu apa-apa, hanya tahu separuh atau gimana. Namun anak ini kepingin dihargai dan didengar. Nah, itu konflik-konflik itu yang mengakibatkan hubungan antar orang tua yang kurang. Nah, itu pun akan terjadi ke wali di pesantren kalau dia tidak bisa memahami bahasa anak tersebut, konsep berpikir anak tersebut, apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia ingin rasakan, seperti itu. Bisa lebih spesifik nggak? Jadi misalnya gini,
ada nggak materi-materi tertentu yang perlu disampaikan oleh wali asuh atau wali asramanya terkait bagaimana mendampingi mereka sebelum mereka nanti akhirnya keluar dari pesantren dan berkarir di masyarakat. Jadi materi apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak ini dan apa yang harus disampaikan oleh wali asuh ini sebagai pengganti orang tua gitu. Materi-materi apa yang entah itu pengayaan, entah itu life skill apa yang dibutuhkan. Kalau pengalaman Pak Ferdi apa gitu? Kira untuk remaja yang usia kalau pengalaman saya dalam bidang ini, remaja ini kan tadi saya ulangi lagi bahwa mereka itu kan masa peer group ya, masa berkelompok ya. Udah nggak masa dia berkumpul gelendotan sama orang tuanya lagi, itu yang harus dipahami. Itu konsep dasar kita. Itu tugas perkembangan dia adalah membangun sosial dia sendiri. Membangun lingkungan sosial itu tugas perkembangan dia. Selain membangun komitmen hidup dalam membangun karir kan. Jadi tugas perkembangan anak yang berikutnya adalah dia membangun interaksi sosial. Itu tugas perkembangan dia. Nah, tugas perkembangan anak itu harus dipahami oleh setiap wali murid dari pesantren tersebut. Jadi harus ada pemahaman dia tentang konsep-konsep tugas perkembangan apa, tahapan perkembangan itu apa. Kemudian anak-anak tersebut juga mungkin bisa diberikan pengetahuan tersebut tentang tugas perkembangan kamu tuh apa sih? Permasalahan kamu di masa remaja itu apa sih? Bagaimana sih kamu bisa sukses di masa remaja itu gimana? Kedua pihak ini harus tahu. Dengan itu bisa didiskusikan. Oh, ternyata di masa ini ada masalah ini. Aku ternyata sekarang ini masalahku kenapa suka ribut sama orang tua karena ternyata nggak matching nih antara apa yang diomongin orang tua sama aku nggak masuk. Dan apa yang aku omongin ke orang tua juga nggak masuk, nggak nyambung gitu, akhirnya ribut. Nah, itu hal-hal tersebut yang bisa ditanamkan, yang biasa diberikan kepada wali di pesantren itu, biar mereka harus tahu dulu nih tugas perkembangan anak tuh apa, remaja tuh apa, permasalahan remajanya itu apa, solusinya bagaimana. Dengan itu, insya Allah para wali murid itu akan memahami tentang psikologis perkembangan remaja. Jadi itu belajar psikologi perkembangan jadinya jatuhnya. Jadi dengan itu dia akan insya Allah dengan pemahaman, insya Allah kan para ustazah yang memegang itu ilmu agamanya juga baik. Dia juga tahu bagaimana nih meletakkan tahapan perkembangan. Nah, itu perlu diajarkan sebenarnya. Ada keilmuannya yang mengajarkan itu, ya paling 3 jam teori dikasih tahu juga akan paham lah. Jadi pokoknya inti-inti dari tugas perkembangan, permasalahan perkembangan, dan tips dalam memecahkan permasalahan di masa remaja itu poin-poin penting yang bisa membantu pihak di wali pesantren itu dalam menghadapi dinamika perkembangan remaja dalam menghadapi hidupnya maupun mengembangkan karir dia ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Pak Farda, mungkin saya menguatkan ya. Saya kira pertanyaan Pak Farda itu adalah pertanyaan untuk sistem pendidikan nasional kita. Ya, betul. Apa yang disampaikan Pak Ferdi ini kan sebenarnya kan belum ada lembaga definitif yang cukup kuat, bahkan tidak hanya di pesantren, di umum pun, di SMA pun tidak ada bahkan. Tidak ada, kurang. Khusus memberikan layanan, oh ini bagusnya apa segala macam. Saya sebagai praktisi itu paling sering itu di SMA paling cuman tes penjurusan. Ya. Tes penjurusan yang masih IPA IPS, lalu minat bakat, sudah setelah itu enggak ada lagi gitu ya. Nah, ini tantangan kita juga teman-teman psikolog, bagaimana penetrasi sosialisasi bisa lebih banyak. Bisa kita bayangkan di setiap sekolah itu saya lihat guru BP ya, ini ada Bu Heni kan ya. Guru BP itu kan paling maksimal cuma 2, ya kan? Nah, 2 orang ini melayani sekian ratus siswa, saya rasa tidak cukup. Dan sebagian besarnya para guru juga ketika sudah terkait permasalahan psikologis diserahkan kepada guru BP. Guru BP kewalahan. Ya. Komunikasi antara guru BP dengan guru-guru kelas, guru bidang studi, saya rasa juga bisa jadi tidak optimal gitu ya. Jadi saya rasa ini mesti ada terobosan ya. Sayangnya menteri kita tidak hadir di sini gitu kan. Pak Nadiem nggak hadir di sini gitu sebagai dia orang IT gitu kan. Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan pertama dari Pak Farda. Akan banyak profesi-profesi yang hilang di masa depan dan sudah mulai hari ini kan. Pak Pos sudah nggak ada.
Iya, pos nggak Ya ada. karena sudah digantikan Yang sama jaga WA segala penjaga macam. tol juga nggak ada, ya kan? Iya, saya yakin akan banyak hilang nanti. Mobil sudah tidak perlu supir karena ada mobil listrik, mobil auto driver gitu ya. Gitu. Tapi saya yakin bahwa perannya ini peran Tuhan ya. Artinya Tuhan kan pasti memodifikasi kehidupan ini juga kan tanpa ada sesuatu yang pincang kan begitu. Ibarat kalau sekrupnya diganti pasti sekrup yang lain akan muncul kan begitu. Artinya bersama dengan hilangnya profesi-profesi itu pasti akan muncul profesi-profesi lain. Betul. Kan gitu. Yang dimana, nah inilah tantangan pendidikan kita bagaimana seperti disampaikan oleh Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan begitu. Nah, tinggal lembaga-lembaga pendidikan ini sejauh mana memahami perkataan Ali tadi ya. Berarti semua pendidikan itu harus punya sensibilitas untuk futuristiknya gitu kan, masa depan bagaimana. Nah, saya rasa semua jenis pendidikan, apakah itu mainstream, formal, SMP, SMA, maupun yang boarding school seperti pesantren, saya rasa mereka pasti berikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Nah, cuman lagi-lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry, hasil penelitian tadi ternyata memang kesadaran kita untuk untuk semakin mendekati siswa, mendekati remaja-remaja kita untuk membantu mereka menemukan dirinya. Nah, itu yang memang perlu di-upgrade lagi gitu ya. Ya bahwa kita mungkin seperti Pak Faisal bilang, kita kasih bahan bakunya ya. Mereka mau jadi apa terserah mereka. Itu saya setuju, tapi mungkin jangan-jangan bahan bakunya juga kurang kita kasih. Bahan bakunya selama ini salah kita atau kurang mungkin gitu. Sehingga yang ada adalah kurang, kemudian dialognya kurang, intensitasnya kurang gitu. Itu Pak Farda ya, kira-kira ya. Saya kok ada ide gini Pak Imam. Ya. Kalau memang ada beberapa teman-teman psikologi bergerak bersama-sama kayak 1% itu, saya lihat 1% cukup banyak, tapi dia psikologis saja gitu ya. Nah, gimana kalau kita misalnya kita bergerak bersama gitu, siapapun yang berminat, para teman-teman psikologi untuk bimbingan karir khusus remaja Indonesia lah gitu, nggak usah barat-barat deh, nggak usah berbahasa Inggris, artinya webnya memang khusus untuk remaja Indonesia. Kita concern dimanapun yang berada. Kalau memang guru BK-nya sudah nggak cukup waktu gitu, ya sudah kita siap untuk tangani mereka gitu. Entah itu nanti dikasih wawasan karir atau apa, sehingga nanti bisa, kalaupun mau berbayar yang kayak inilah, kayak affiliate. Sekarang kan ada program e-course gitu. Ya. Anda bayar 25.000, Anda tinggal klik video-video yang Anda butuhkan untuk bimbingan karir Anda, butuh coaching, butuh konseling, Anda tambahkan gitu. Dan ini kumpulan para psikolog. Selesai sudah kayaknya, kita bantulah Nadim. Ya kan, Pak Nadim nanti bisa bantu untuk wilayah. Nah, itu ide bagus tuh, Pak. Ini sebenarnya kerja HIMSI, Bos. Nggak apa-apa dia ambil alih sama ini nih. Nggak usah, sudah. Kita aja. Saya rasa nanti pas pesantren masuk. Iya, saya rasa itu kan kerja-kerja yang sebenarnya kalau dicari itu banyak sekali ya. Kayak banyak sebenarnya. Itu kan sudah terbukti berhasil. Masalah-masalah psikologis. Iya, 1% itu berhasil, segmennya luas, dan ternyata kebutuhan di dalam itu besar sekali ya, 1% itu. Apalagi sekarang kalau bimbingan karir ini kan. Nah, sekarang masalahnya yang ketua palu ini siapa gitu. Udah buat aja, murah-murahan dulu kita bikin. Boleh Pak Farda bikin platformnya dah. Kita support ya Pak Ferdi ya, gitu ya. Saya kesulitan itu selama ini IT. Saya nggak punya IT yang handal deh, kayak Jakarta saya lebih punya banyak tim IT saya punya. Nah, siap. Itu Pak Ferdi bisa. Nanti kita bikin platformnya lah, kita rundingkan webnya itu isinya apa saja, bentuknya kayak apa ya. Kebetulan IT-nya Pak Ferdi. Kebetulan masih ada Bu ini nggak ya? Siapa? Bu tadi siapa? Teman Brutno, saya. ini Brutno. Yang tadi saya ngomong. Yang Bu Esther. Esther ada. Ya. Jadi kita lagi bikin tim, emang tim psikologis ya. Bidang asesmen. Kita lengkap sih tim IT dan sebagainya, bisa juga sih, atau timnya sudah itu bisa kita kolaborasikan lah. Siap lah. Yang penting kita komunikasi, ukhuwah, silaturahmi harus berjalan. Iya, soalnya akademi trainer itu habis. Akademi trainer itu bukan dari psikologi rata-rata. Saya makanya bingung, ini yang para trainer sekarang kok malah orang-orang nuklir, orang-orang
Yang dari psikologi mana ini saya bilang gitu. Ya, Ekonomi. karena Uniknya di Indonesia. teman-teman psikologi terbawa persepsi sendiri psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Ya sudah lah. Wes kita bahas itu ya. Sip. Kalau Oke, mau siap. di-clearkan nanti. Bisa Oke, itu, oke. Ini bisa PR dibahas ya. banget. Nanti saya buat Itu- grup ya Pak Ferdi, Pak Farda sama Bu Esther, saya buat grupnya. Siap, ya. siap. Waduh. Oke. Nanti undang para psikolog-psikolog lain yang berminat. Coach, itu coach. bagus yang- banget, itu ide bagus dalam, kan tadi saya memaparkan permasalahan dari hasil penelitian itu dikembangkan, Nah, benar. penyelesaiannya bagus banget itu. Berarti kita membantu menyelesaikan satu masalah urgent Indonesia. sebenarnya. Betul, betul, betul. Sip, Ini sip, ada sip. pertanyaan lagi nih, ada Ya. dari ini di Ada Kevin. dari Mbak Ai ya, saya bacakan. Bagaimana cara menyelaraskan pola asuh orang tua yang berbeda? Misalnya ibunya menerapkan disiplin ketat, sementara ayahnya lebih longgar. Biasanya hal seperti ini juga bertabrakan dengan norma-norma yang dianut masing-masing orang tua. Sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak remaja baik secara psikis maupun fisik. Juga mempengaruhi nilai-nilai yang akan dianut anak-anak. Ya, ini masalah klasik nih Pak Ferdi. Selain Pak Ferdi. Ya, saya selalu kalau pertanyaan ini banyak ditanyakan kalau parenting ya. Saya selalu mengandaikan tuh seperti ini. Dalam mendidik anak itu seperti kita mendayung perahu naga. Pernah lihat nggak perahu naga? Ya. Yuk, satu komando, yuk. Kalau coba dari 12 orang itu yang komando, ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang ke belakang, nyampe nggak sampai finish? Ya, ya. Nyampe nggak Pak Farda, Bu Esther? Kalau dalam Mundur, ya? satu Ya, ada daringan mundur. ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke belakang, nyampe nggak? Nggak nyampe kan? Nah, Bisa-bisa kerem itu pesawat kapalnya. iya, muter-muter dia. Ya kan? Nggak nyampe-nyampe sampai finish. Nah, seperti itu juga dalam pendidikan anak gitu. Harus satu komando. Kalau orang tua, ibu atau bapak misalnya ngomong A, seharusnya ibunya juga harus menyatakan hal serupa gitu. Jangan beda komando gitu. Akibatnya anak akan menggunakan dua persepsi ini untuk kepentingan dia. Ya. Kalau yang ini nih kayaknya gampang nih, ibu nih dideketin nih. Bapak yang saklek nih, wah ibu aja lah, ibu lebih gampang dideketin. Nah itu akibatnya ya itu akhirnya orang disiplin dan pembentukan karakter anak itu akhirnya kurang elok gitu, kurang efektif sehingga anak itu ya seenak dia aja karena dia tahu celah-celahnya orang tua. Nah itu susahnya kita kan menjadi orang tua. Gimana membuat satu komando, bukan hanya tentara. Dalam keluarga juga satu komando dalam membentuk potensi anak, membentuk disiplin anak itu harus satu komando, nggak bisa beda-beda. Yang tadi saya andaikan seperti membawa perahu naga. Yo, satu. Nah itu kalau misalnya beda-beda nggak nyampe-nyampe nanti lombanya. Nah itu seperti itu. Jadi pengandaian yang saya bisa berikan. Ya, itu ya Mbak Ai ya. Semoga bisa menjawab ya. Jadi nah ini juga penting buat Mbak Ai nih, karena nanti kalau menikah, kalau cari suami harus sepakat dulu ya. Iya, modelnya gimana memberikan komunikasi ke anak. Ya, jadi dialog intensnya itu sebelum menikah atau ya setelah menikah apa-apa lah. Jangan sampai berantemnya setelah anaknya jadi gitu. Kesian anaknya, yang mana nih begitu. Udah gitu ditambah ada kakek neneknya lagi. Wah. Nah itu. Nah iya. Boleh Pak, saya menanggapi. Oh iya, silakan Ibu. Makin malam makin seru nih. Saya memang mengawali menjadi menyukai ya. Saya menyukai psikologi sebetulnya. Jadi mungkin saya sedikit berbagi. Dulu sempat saya memilih program studi waktu dulu namanya UMPTN. Ya. Nah, jadi saya milih psikologi mahasiswa undangan di Jogja. Tapi kadarullah saya nggak diterima. Nah, karena di Padang, kebetulan saya kelahiran Padang, tidak ada psikologi. Saya kebetulan juga
menyukai ilmu hukum, akhirnya bapak saya tidak membolehkan keluar. Akhirnya saya terjerumuslah ke mempelajari ilmu hukum, gitu ceritanya. Oh, gitu ceritanya. Dan di Fakultas Hukum pun saya juga mengajar karakter building dan juga psikologi hukum, Pak. Begitu. Nah, jadi maka memang antara psikologi dengan hukum itu bisa berkolaborasi sebetulnya keilmuannya, gitu ya. Nah, sedikit saya menanggapi mungkin dari cara kita berkomunikasi. Nah, ini kan memang ranahnya ranah psikologi. Bagaimana komunikasi kita sebagai orang tua terhadap anak. Nah, kalau pengalaman saya mempunyai anak 2, laki-laki keduanya. Memang sebelumnya saya tidak memberikan anak gadget. Memberikan hanya menggunakan Sabtu pagi, kalau nggak Jumat malam, itu sampai hari Minggu jam 9 malam. Sebelum pandemi. Begitu. Nah, karena kenapa? Saya melihat anak-anak sekarang karena kecanggihan teknologi, mereka pun berkomunikasi sangat jarang. Itu yang sangat saya khawatirkan, komunikasinya lebih banyak lewat HP dan sebagainya. Nah, tapi menjadi dilema bagi saya ketika COVID ya. Nah, mulai dari 16 Maret 2020 kita diliburkan, kuliah secara online, sekolah online dan sebagainya itu, akhirnya bagaimanapun saya mau tak mau dengan berat hati saya memberikan. Dan bablas sampai hari ini. Nah, itu jadi dilema juga. Tetapi ada satu yang saya memang dengan suami berkomitmen, namanya ibu-ibu, mungkin lebih banyak ngomongnya dibanding bapak-bapak. Ya, kodratnya begitu. Iya, karena kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata dibandingkan 1-2 kata, tidak seperti bapaknya. Gitu. Jadi ketika saya mungkin ngomel atau marah, suami saya tidak pernah membela anak saya di depan anak saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu yang dikatakan satu komando yang kata Pak Ferdi tadi. Nah, yang masalahnya adalah ketika ada nenek, perlindungannya ke nenek. Lebih sayang ke cucu dibanding anak. Gitu. Nah, tapi saya tetap berkomunikasi waktu ibu saya masih ada, itu saya tetap berkomunikasi dengan ibu saya bahwa ya saya ketika saya memarahi anak, ya bukan memarahi sebetulnya, itu kita memberikan pemahaman ya kepada anak. Ya, ya saya jangan dimarahin juga depan anak saya begitu. Nah, jadi saya memang kalau dari sisi kita memang lebih banyak, kalau untuk rumah tangga saya lebih banyak quality time dengan keluarga. Apapun itu. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, anak saya pernah di suatu waktu jam 7 sampai jam 9 malam itu betul-betul kita tidak menggunakan handphone. Begitu juga saya. Jadi kita harus konsisten. Nah, akhirnya anak saya karena suka melukis, dia bisa melukis anime Jepang. Gitu. Nah, jadi di situ ketahuan bahwa dia mempunyai suatu karya. Kreativitas anak saya di situ mulai berkembang, saya lihat. Gitu. Nah, itu dari sisi komunikasi, bagaimana dengan komunikasi kita dengan anak, satu komando dengan suami, terus kita juga tidak boleh memaksakan apa yang kita mau terhadap anak kita, karena memang betul yang dikatakan Mas Ferdi, lumayan Mas Ferdi, waktu kuliah udah megang handphone. Saya udah bekerja, Pak, megang handphone. Tapi saya sangat senang dan saya sangat tidak kita menggunakan gadget itu ketika sudah matang. Nggak seperti anak-anak sekarang. Anak saya sudah minus kacamata. Begitu. Nah, jadi ya kalau kita untuk menolak suatu teknologi kan kita nggak bisa juga. Buktinya kita terbantu dengan saat pandemi ini, kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa seperti hari ini, perkuliahan tetap berjalan dengan menggunakan Google Meet, apapun itu. Kalau kita nggak ada teknologi juga, kita gimana anak-anak kita belajar?
Nah, tapi dari sisi bagaimana saya mengkomunikasikan dengan anak saya ketika anak saya menggunakan handphone, mereka menggunakan password, dan kita tidak, suami istri ini tidak mengenal password, Pak. Betul, saya sama suami tidak menggunakan password apapun itu. Nah, jadi anak saya membuatkan password biar untuk keamanan, kalau hilang dan sebagainya. Nah, cara saya bermain berkomunikasi dengan anak saya karena mereka merasa punya privasi sendiri, saya katakan, berhubung kamu udah tahu, bahkan membuatkan password mama sama papa, berhak dong ya, mama juga dikasih tahu passwordnya. Jadi kita nggak ada rahasia-rahasiaan di rumah. Akhirnya anak saya mencatatkan. Padahal itu maksud saya adalah malam-malam saya sidak itu handphonenya, Pak. Saya awasi itu malam-malam ketika mereka udah tidur. Tapi cara saya adalah, saya boleh dong, mama boleh dong ya, kita sama-sama tahu nih passwordnya. Akhirnya anak saya terjebak dengan saya minta passwordnya. Nah, itulah cara saya bagaimana saya mengawasinya malam-malam dia tidur. Saya nggak mau mengawasi di depan mereka. Saya cek-cek WA, nggak mau. Karena anak saya sampai sekarang nggak mau ngecek WA apapun di HP saya. Dan itu sangat saya hargai. Nah, jangan sampai nanti ketika saya cek depan, tapi mereka juga diam-diam pengen tahu dong apa kegiatan orang tua, kan juga nggak baik gitu. Nah, jadi kalau saya melihat tadi menanggapi apa yang kata Pak Imam mengenai komunikasi kita sebagai sahabat bagi anak, iya. Karena zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda jauh. Kalau kita orang tua dulu kalau ada tamu ya Pak di rumah, saya dikode dengan mata aja kita ngerti, langsung lari ngacir ke kamar. Kalau anak sekarang malah dia nanya, loh kok mata mama melotot? Begitu. Jadi kita memang harus mencari jawaban yang pas, yang bisa masuk akal, yang mereka bisa pahami begitu. Dan juga kapan saatnya kita sebagai ibu, kapan saatnya kita sebagai sahabatnya. Nah, karena kenapa? Jangan nanti anak-anak ini berkomunikasi dengan orang lain dibanding kita ibunya dan bapaknya begitu. Mungkin itu saja saya sedikit sharing, Pak. Ya, oke, terima kasih Ibu Esther ya. Jadi ya memang bagaimanapun juga ya anak-anak kita ini ya dinamikanya tersendiri ya, mereka harus bertemu dengan teknologi di mana mereka belum matang ya, belum matang struktur pikirannya, tubuhnya, persepsinya ya. Lalu tiba-tiba megang gadget yang di mana dia bisa menjangkau apa saja. Nah, itu saya rasa tantangan dunia pendidikan yang membedakan dengan kita ya. Kita ini ketemu gadget saya ketika kuliah ya. Artinya struktur perkembangan diri itu sudah relatif cukup matang ya untuk kemudian memilah kan begitu. Bahkan kemudian menggunakan gadget sebagai alat untuk menyebar kebaikan karena sudah matang lebih dulu. Nah, anak-anak kita ini tantangan tadi gadget bisa jadi perusak begitu ya. Di satu sisi mematangkan, di satu sisi sebagai perusak. Nah, ini tantangan kita semua adalah ya bagaimana menggunakan gadget itu sebagai alat yang kemudian pembentuk generasi yang baik. Maka usulan Pak Farda itu harus kita terima tantangannya. Oke. Bisa saya tambahkan dikit Pak Imam mengenai hal ini. Kalau saya memang perlu didiskusikan sih yang pertama sama istri gitu ya, bahwa memang tujuannya kemana, keluarga ini kayak apa dan apa yang harus, mana yang penting mana yang enggak gitu yang pertama. Yang kedua, berurusan dengan dunia teknologi, kalau saya sama anak saya itu bahasa saya sih. Jadi meta teknologi gitu. Kalau man itu ada meta man gitu. Yeah. Jadi di balik teknologi ini ada apa gitu. Misalnya kalau film itu film kekerasan, saya bilang di baliknya ini yang nyoteng itu banyak. Jangan kira sendirian dia gitu loh. Terus sampai segitunya saya bilang, kadang-kadang behind scene itu saya lihatkan. Jadi ketika ada Hulk filmnya kayak gitu, behind scene saya lihatin. Ini loh yang motret, yang nyoteng itu banyak nak gitu. Enggak sendirian dia gitu. Dan Hulk itu kayak gini teknologinya cara membuatnya. Itu yang saya perlu berikan ke dia. Jadi mengenai teknologi itu
biar nggak dia murni nerima bahwa itu kekuatan bisa sebesar itu ya gitu. Yang enggak juga, itu bukan kekuatan, itu pembuatan tok gitu. Jadi dia tahu akhirnya oh kayak gitu, agak logis juga gitu loh, sehingga dia nggak terbawa mengenai bahwa teknologi itu segitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkenaan dengan teknologi, ini yang sekarang lagi saya anukan sama istri, kalau kamu megang HP itu bukan harus ada tujuan. Jadi rencanakan dulu mau ngapain. Oh saya mau belajar ini, boleh lihat YouTube. Tapi kalau hanya scrolling, saya udah tahan. Kamu scrolling nggak jelas ini, apa fungsinya gitu. Kalau dia punya tujuan, saya perbolehkan. Jadi saat ini saya selalu ngomong, entah itu anak yang tertua, entah anak usia 6-7 tahun pun saya lihat, saya tanya mau ngapain. Oh mau belajar ini ya, boleh, silakan buka. Kalau nggak ada rencana, enggak. Kalau nggak ada rencana, enggak. Kalau misalnya hanya pegang, ini bagus, ya semua bagus, gitu. Tapi nggak jelas toh apa yang mau diambil. Jadi rencana, karena saya belajar dari dunia sama dunia parenting itu juga, kelemahan anak sekarang itu di perencanaan, dan itu bahaya gitu, karena dia nggak hanya ngabisin waktu, wasting time hanya untuk scrolling nggak jelas itu manfaat apa enggak untuk dia gitu. Itu yang paling berbahaya. Gitu, terima kasih. Ayo. Itu harus masuk materi perencanaan. Materi nanti ya. Setuju itu. Saya kira bukan hanya remaja saja, bangsa kita ini lemah dalam perencanaan gitu. Jadi mengulangi lagi yang sudah dilakukan, Orang lain sudah 100, kita masih 20 terus. Jadi itu bukan problem remaja, Pak. Ini problem bangsa, Pak. Oh ya, kalau saya masalah problem bangsa juga ini terkait ya. Jadi panjang sebenarnya. Bangsa kita itu dari sejak kemerdekaan itu kalau saya lihat fenomenanya adalah bangsa pengguna otak kiri. Bukan otak kanan, malah nggak dipakai otak kanannya. Maksud saya gini. Nggak dipakai. Jomplang deh, sengklek deh gitu. Beneran, makanya contohnya para masih ori, Pak, masih ori. Jadi masyarakat kita itu atau bangsa kita itu habis di zaman Belanda dulu ya, ceritanya sejarahnya, di zaman Belanda itu penggunaan otak kanan itu juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena mereka diajarkan tentang pemahaman tentang seni. Sampai-sampai mereka di tingkat SD itu mereka menelaah buku-buku novel tentang budaya, tentang suatu kejadian, ditelaah. Nah, pembelajaran tentang hal-hal tersebut, tentang novel-novel dan tentang segala macam yang berbau-bau seni itu membuat kemampuan otak kanannya terasah. Sedangkan zaman sekarang, coba perhatikan. Anak SD ditingkatkan hafalan. Bukunya tebel-tebel. Dari SD sekarang bawa buku, bawa tas tuh, isinya macam-macam, buku LKS macam-macam, isinya hafalan semua. Jadi nggak ditelaah. Hafalan itu kan otak kiri ya, hafalan, analisa itu otak kiri. Otak kanan itu kan hayalan, imajinasi, kemampuan melihat seni, ya kan. Jadi yang di luar dari penalaran itu adalah otak kanan. Nah, itu tidak berkembang baik, sehingga akibatnya nih, lihat bangsa kita sekarang ya seperti itu, kemampuan dalam segala sesuatunya hanya dilihat dari sisi aspek apa ya, kebendaan, untung rugi, ya kan? Gue malu nggak ya kalau dibilang bego? Padahal maksud dibilang bego itu adalah untuk menyadarkan dia biar jadi orang lebih baik lagi. Nah itu dia nggak dipahamin. Dia pengen, malu dibilang bego nih. Dia untung rugi, untung rugi itu otak kiri kanan. Analisa otak kiri. Nah itu akibatnya sampai sekarang itu ya itu pemimpin kita kalau disalah-salahin nggak mau karena rugi, nanti image dia rusak. Dia nggak tahu maksud dia kenapa orang itu marah sama dia ngakui kesalahannya itu maksudnya apa, dia nggak tahu karena itu aspek otak kanan nggak diajarkan. Bisa begitu Pak Ferry, tapi mungkin itu butuh diskusi yang agak panjang ya. Iya, makanya ini panjang kalau ngomongin masalah itu lagi tuh. Perspektif lain Pak Ferry. Ingat, TikTok yang paling rame di dunia itu dari Indonesia loh. Itu kan fenomena otak kanan. Ya kan? Fenomena authoritarian segala macam. Bahkan kan dunia ini sudah mengenal Indonesia sebagai netizen yang paling comel kan begitu. Itu kan otak kanan juga gitu. Jadi saya rasa ya tadi ya perimbangan itu selalu ada. Tapi saya setuju bahwa kita semua, katakanlah psikolog ini harus berperan lebih aktif dalam rangka tadi lah
mencerdaskan bangsa tadi, jangan terlalu ke kiri gitu kira, dan jangan terlalu ke kanan juga kira-kira begitu. Iya, seimbang. Itu PR banget bagi kita itu semua. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Ibu Retno mungkin mau menanggapi, atau Pak Azwin, Pak Edi Yansa, Pak Huda, ini teman-teman guru semua nih sebenarnya nih. Tidak ada ya. Ibu Retno mungkin sedikit, Bu Retno tanggapannya? Bu Retno, ini mahasiswa saya tapi udah lulus ya? Iya. Beliau seorang terapis ya? Iya. Baik, kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih atas diskusinya, atas peran aktif teman-teman semua ya. Semoga membawa pemahaman baru, pencerahan baru kepada dunia pendidikan kita, terutama bagaimana kita membangun komunikasi kepada anak kita di usia remaja ya. Yang jelas setelah ini kita dapat PR dari Pak Farda nih, Pak Ferdi ya, Bu Esther ya, bagaimana psikolog-psikolog bisa membuat jaringan untuk membantu adik-adik kita untuk lebih tepat dalam menentukan karirnya di masa depan, sehingga bangsa kita komandonya agak jelas begitu. Jangan pocok-pocok ya, maju mundur. Mundur. Nggak ke kiri kanan, Pak. Ke ya, kiri kanan. Maju ke kiri kanan. Bodek. Pocok-pocok. Nah itu pocok-pocok kan otak kanan juga coba Pak Ferdi kan. Iya, otak kanan. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Kita jumpa di minggu depan dengan tema-tema lainnya lebih berkualitas. Demikian saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.